Oke, selamat malam teman-teman. Hari ini kita akan adakan trading lab lagi. Jadi IG live yang biasa kita adakan di hari Rabu, setiap minggunya jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ini kita combine menjadi trading lab juga. Jadi trading lab live on Instagram dan live on YouTube. Jadi teman-teman yang lagi standby di YouTube, teman-teman juga bisa tonton di YouTube live-nya Galeri Saham ID. Dan untuk teman-teman yang standby-nya hobinya itu di Instagram, Anda bisa tonton trading lab ini di Instagramnya @galerisaham. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai window dressing, teman-teman. Window dressing itu sesuatu yang sesuatu yang istilahnya sangat dinanti-nantikan orang, karena bisa jadi itu momen bagi kita untuk menutup kesalahan-kesalahan yang terjadi di awal tahun ini. Bisa jadi seperti itu. Contohnya, saya sudah trading bagus di awal tahun, tapi ternyata tengah tahun saya terlalu memaksakan trading sehingga jadinya apa? Jadinya adalah bukannya untung, malah jadi rugi. Nah, ini waktunya saya menebus kerugian-kerugian saya di window dressing. Anda seperti itu atau enggak? Jadi saya live di sini, kita live langsung dari dua kamera, satu dari Instagram, IG live, satu lagi dari YouTube live. Oke, jadi teman-teman di YouTube juga bisa coba komen atau share pertanyaan sehingga nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Nah, jadi window dressing adalah ajang kita menutup dosa. Tapi di sisi lain, window dressing itu adalah sebuah momen di mana para investor, para smart money, para trader itu bersiap-siap untuk memulai tahun, mengakhiri tahun yang berjalan ini dengan lebih baik. Dengan cara apa? Yaitu tadi, bersih-bersih dosa. Yang jelek saya buang, yang bagus saya beli. Nah, akhirnya apa? Saham yang jelek harganya bisa turun ketika window dressing. Jadi nggak semua saham itu naik ketika window dressing, tapi bisa juga turun. Tapi mereka selain menjual yang jelek, namanya fund manager, nggak mungkin kan, saya jual yang jelek, Bapak Ibu tolong redeem reksadana saya dong, saya nggak ada saham yang bagus. No, nggak seperti itu prinsipnya. Jadi mereka menjual yang jelek, mereka membeli yang bagus, teman-teman. Menjual yang jelek, membeli yang bagus. Nah, saham-saham yang bagus itu adalah saham-saham yang nantinya ketika window dressing itu bergerak naik. Nah, jadi ngapain? Apa yang dilakukan dalam window dressing? Pertama adalah merapikan portfolio, disetting menjadi lebih bagus, biar akhir tahun lebih bagus dan untuk awal tahun depan semakin siap menghadapi kondisi tahun depan. Jadi teman-teman, window dressing itu nggak beda dengan apa? Nggak beda dengan ya orang tua pacar lagi mau datang ke rumah, rapi-rapi nggak? Ya mertua lagi mau main dari luar kota gitu ya, mertua luar kota main ke rumah kita. Pasti rapi-rapi tuh. Setidaknya di ruang tamu itu udah rapiin, di dalam kamar ya itu bodo amat. Kan gitu ya. Atau apa lagi? Ya atau misalnya teman-teman mau hari raya, mau lebaran, mau Natal, ada tamu berkunjung, keluarga berkunjung, pasti pengen rapi dong, ada makanan dan lain sebagainya. Jadi poinnya adalah di sana biar siap menghadapi, menerima hal baru. Poinnya di sana. Nah, jadi teman-teman, di IG live ini, di YouTube live ini kita akan bahas mengenai window dressing itu kita harus ngapain. Nah, teman-teman harus lihat, nanti mungkin saya akan share statistiknya itu di Instagram story-nya Galeri Saham ya. Nanti teman bisa lihat juga di story Galeri Saham, bahwa di bulan Desember sudah pasti data nih ya. Saya nggak jamin besok Desember naik, tapi sudah merupakan datanya bahwa Desember selalu hijau. Tapi Anda harus ingat, hati-hati dengan statistik. Kenapa? Hati-hati dengan statistik, karena selalu hijau bisa jadi dari 1 Desember sampai 31 Desember naik terus. Bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi seperti apa? Bisa jadi dari 1 Desember sampai 25 Desember itu turun. Tapi setelah libur Natal sampai menjelang akhir tahun itu dikerek, sehingga dia naik tipis. Itu yang Anda harus hati-hati.
Jadi jangan asal beli saham, oh, udah bulan Desember udah pokoknya beli aja. Hati-hati, karena apa? Statistik itu kulitnya. Anda harus lihat. Coba perhatikan, misalnya buka TradingView teman-teman gitu ya. Coba lihat deh bulan Desember itu naiknya gimana? Apakah dari 1 Desember naik sampai 31 Desember? Atau 1 Desember malah turun dulu? Melanjuti penurunan November misalnya. Baru naik kapan? Baru naik di seminggu terakhir Desember. Itu Anda harus hati-hati. Lihat di sana. Kedua, November. November itu biasanya turun. Biasanya koreksi. Nah, jadi teman-teman, strategi di bulan November ini apa sih? Strategi bulan November ini adalah Anda harus pantau saham-saham yang fundamentalnya bagus, solid, atau prospek pertumbuhannya bagus dan lain sebagainya, tapi harga lagi turun. Itu bisa menjadi momen untuk bottom fishing. Gitu ya. Nanti habis ini saya akan bahas technical-technicalnya. Teman-teman tinggal lihat nanti. Oke. Jadi November adalah momen dimana kita ngumpulin barang sebelum Desember dimulai. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, tanpa berlama-lama saya akan ajak teman-teman untuk melihat grafik dari saham-saham atau IHSG dulu ya, IHSG dan saham-saham yang potensial, dan kita coba cermati gimana peluangnya. Nah, ini dia. Jadi ini IHSG, sebentar. Ini IHSG, ini watchlistnya galeri saham GS Pro. Saya tutup aja dulu seperti ini. Kita buka yang basic. Nah, moving average, teman-teman. Moving average. Jadi saya delete dulu deh ya. Saya delete dulu garis-garis ini. Saya delete dulu. Oke, ini saya delete dulu. Ini kan dari yang kemarin-kemarin gitu ya. Ini kita delete dulu. Nah, jadi tentu bisa lihat bahwa apa? Tentu bisa lihat di sini bahwa pertama, setelah turun ke bawah moving average 200, MA 200, turun di bawah MA 200, ini turun lagi bawah MA 200, indeks kita akhirnya bisa berada di atas MA 200. Ya walaupun nyundul-nyundul turun lagi dikit. Tapi kita bisa lihat bahwa tren IHSG itu relatif masih positif. Oke, kalau kita hilangkan MA 200, maka ini terlihat konsolidasi. Ya kan? Ini terlihat seperti konsolidasi, seperti garis yang tadi saya hapus. Cuman kalau kita pakai moving average MA 200, MA-nya arahnya naik atau turun? Naik, teman-teman. Artinya apa? Artinya dia tendensinya adalah positif. Trennya naik. Oke. Nah, kalau kita tambahkan MA 50 dan 100, maka tentu bisa lihat di sini bahwa indeks kita itu sebenarnya sedang lagi konsolidasi minor. Konsolidasi minor. Kalau dia jebol MA 200, maka tendensinya dia adalah ke sini. Tapi ingat, ini masih konsolidasi loh. Oke, masih konsolidasi. Ini bisa menjadi momen untuk bottom fishing kalau koreksi. Tapi kita harus tahu bahwa moving average 200, MA 200 adalah tuh MA yang kuat. Jadi kalau ditembus, butuh PR untuk bisa ambles ke bawah. Sama seperti ini, dan ini. Kayak gitu ya teman-teman ya. Kebayang nggak di sini ya? Nah, oke, ini skenario jeleknya. Saya bikin warnanya itu merah. Skenario positif gimana? Kalau dia bisa naik menembus resisten di sini, maka arahnya adalah naik. Nah, ini saya bikin warnanya itu biru. Kita bikin warna biru. Nah, kayak gitu. Nah, apa bedanya? Kalau dia turun, kemungkinan rebound karena MA-nya cenderung masih di atas. Arahnya masih cenderung MA 200 masih di atas kalau turun. Tapi ya ini normally ya. Tapi kalau dia break resist dari konsolidasi, dia berada di atas MA 50, di atas MA 100, di atas MA 200, apa yang tendensi akan terjadi? Dia setelah naik, biasanya dia akan konsolidasi dulu, Nah, setelah itu gimana? Setelah itu tendensinya biasanya adalah break resisten. Kayak gitu, teman-teman. Nah, break resisten ini bisa jadi di akhir tahun, bisa jadi di Januari. Jadi jangan buru-buru senang kalau udah window dressing, akhirnya menjelang akhir liburan tahun baru, kita langsung jual portfolio. Hati-hati. Karena ini adalah momen di mana konsolidasi penting nih, sebentar ya. Ini ada momen konsolidasi penting di sini. Ini saya bikin warnanya merah, dan kalau di sini saya bikin warnanya biru.
Oke? Seperti itu teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, jadi entah nih. Jadi skenario pertama apa? Skenario pertama adalah di sini. Skenario, saya nggak bilang skenario pertama. Skenario kalau pesimistis gimana? Skenario pesimistis adalah indeks kita nggak kuat di atas MA 200, menjelang akhir tahun dia ambles ke area support dari konsolidasinya, tapi window dressing membuat dia rebound. Kebayang nggak di sini? Mungkin nggak November turun terus, Desember hijau sesuai dengan statistik, bisa banget, ya kan? Ini November naik ke atas Desember, misalnya seperti itu. Nih, yang merah ini November, yang biru ini Desember, mungkin banget. Tapi ini skenario kalau negatif. Tapi kalau skenario positif gimana? Skenario positif adalah dia berada di atas semua moving average. Teman-teman lihat di sini, semua moving average dari IHSG ya. Lihat di sini ya. Semua moving average, maka tendensi adalah dia ke all time high, teman-teman. Dia adalah ke all time high. Ketika sampai di all time high, maka dia kemungkinan akan menguji area all time high sebagai resisten. Dia mungkin akan konsolidasi dulu di kotak merah di sini sebelum dia melanjutkan kenaikan ke kotak biru. Tapi bisa jadi apa? Bisa jadi apa? Dia langsung bablas ke kotak biru, konsolidasi di atas resisten dari range konsolidasi lamanya. Jadi ini dua skenario, teman-teman. Skenario pertama adalah skenario optimistis pertama, oke? Skenario optimistis pertama adalah dia konsolidasi di merah, lanjut naik, oke? Skenario kedua adalah dia nggak ke merah, tapi dia langsung ke biru, konsolidasi di biru, langsung naik. Kita nggak bisa bilang nih, kita nggak bisa bilang apakah ini Desember akan ada di merah, atau Desember akan ada di biru, atau ternyata Januari efek itu ada di biru, macam-macam. Jadi just follow the trend, teman-teman. Oke, just follow the trend. Kurang lebih gitu ya. Nah. Balik kalau kita bicara mengenai sahamnya apa, maka konsep dari window dressing itu adalah kan begini. Yang bikin window dressing itu bukan retail. Enggak, retail mah kanan kiri gitu loh, kanan kiri oke. Yang bikin window dressing adalah yang lebih strategik. Karena saya buang yang jelek, saya masuk yang bagus, atau saya dapat dana dari investor, saya harus beliin saham apa, dan lain sebagainya. Maka yang buat window dressing adalah big fund, reksadana, insurance, foreign, dan lain sebagainya. Maka teman-teman coba bayangin uang besar. Kalau uang besar itu masuk, mereka akan cari ember yang besar atau ember yang kecil. Itu poin penting pertama, teman-teman. Teman-teman mau tuang air nih. Nih ya, mau tuang air. Biur ke bawah gitu ya. Ini dari segini nih. Anda akan cari gelas yang gede atau yang kecil. Susah banget dituangnya. Yang mana teman-teman? Di YouTube dan Instagram. Kira-kira kalau kita mau nuang air biar gampang, kan mau cepet. Kenapa? Deadline, teman-teman. Deadline. Gue hanya punya waktu 3 hari. Gue hanya punya waktu 1 minggu. Anda akan tuangin, cari yang embernya gede. Oke? Atau cari, saya buka dulu deh. Buka. Dituang pelan-pelan. Yang mana? Tentu ember gede. Nah, kalau bicara ember gede, maka target pertama market adalah blue chip. Setelah blue chipnya penuh, airnya ngucur kan? Baru masuk ke, ini lebih gampang dong, masukin ke ember kecil nih. Ya kan? Ke middle cap. Nah, biasanya, teman-teman. Biasanya, ketika window dressing, akhir tahun itu blue chipnya kuat. Tapi bukan berarti middle cap, small cap nggak kuat ya. Tapi blue chip itu dominan. Biasanya seperti itu. Oke? Nah, tapi ketika nanti Januari efek, yang lebih dominan biasanya adalah middle ke low. Jadi, nanti teman-teman coba perhatiin.
ketika window dressing middle high, kapitalisasi saham yang middle sampai high, oke, itu biasanya yang mantap. Tapi ketika sudah January effect, yang high-nya udah penuh nih, udah penuh, akhirnya ngucurnya ke bawah. Nah, gampang deh ditampung-tampung sama yang kecil-kecil. Nah, jadi ketika January effect itu momennya lebih ke saham kapitalisasi yang middle low, gitu teman-teman, middle low. Nah, yuk kita coba kepo-kepoin emiten-emiten middle cap ke atas kurang lebih seperti apa sih. Nah, kita mulai aja dari saham-saham yang umum kita ketahui di market yang kapitalisasi besar. Mulai dari BCA. Ini saya belum buka BCA sama sekali ya, jadi saya tebak. Saya ngomong nggak sekedar karena saya tahu ini bagus maka saya ngomongin, nggak seperti itu. Oke, nah balik lagi ya di sini ya. BCA ini adalah resisten all time high dia terkoreksi di atas level all time high lama dia, dan dia sudah cenderung berada dalam tren yang relatif positif. Kenapa saya bilang positif? Karena dia berada di atas MA50. Teman-teman, penting bagi kita untuk menggunakan MA yang konsisten, yang selalu sama di setiap saham, biar kita bisa mengenal karakter harga saham tersebut. Nah, jadi pada dasarnya apa? Pada dasarnya tentu bisa lihat di sini adalah, ini saya hilangin deh. Ini kayak pola double bottom nggak sih? Bottom, continuation. Maka Anda bisa hitung kira-kira target kenaikan dia ke berapa. Ini cara paling sederhana ya. Cara hitung target bottom nggak sesederhana ini, tapi kurang lebih ini bisa menjadi guidance. Tapi nggak di sini. Maksudnya apa ya? Ini cara gampangnya aja lah. Cara gampangnya. Maka ada upside sekitar 11%. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah BBCA. Kita masuk ke BRI. Let's see. Saya udah lama nggak lihat blue chip nih. Ketika menjelang window dressing baru kita lihat nih blue chip. BRI. Ini dari Pak Jundi Robani. Better pakai SMA atau EMA, simple atau eksponensial. Pakailah yang simple karena kita mau ngitung rata-rata di sana. Jadi lebih baik yang simple, Pak. Nah, ini ya teman-teman ya. Kalau untuk BRI ini lama kita nih, analisa lama kita nih, bahwa BRI cenderung akan ketahan di area merah yang atas ini. Oke, merah yang atas ini. Nah, dan pola-pola BRI itu selalu pola itu tipikal. Polanya apa? Pola flag. Sering main flag dia. Nah, di sini. Jadi kalau udah ada flag, sebenarnya cenderung adalah naik. Walaupun ini kan turun ya. Cuma kita lihat cenderung, apalagi ini udah di area batas atas konsolidasi nih, di sini. Cenderung naik, maka cermatilah level gap di sini. Ini dulu deh. Ini dulu targetnya. Upside-nya berapa? Artinya upside-nya adalah sekitar 8%. Ini untuk BBRI. Lanjut ya. Mandiri. Tetot, kok lama? Nah, Mandiri gimana? Mandiri ini lebih unggul dari BCA nih. Kalau lihat bentuk sekarang. Coba lihat ya di sini ya. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa Mandiri ini sebentar. Resisten all time high sudah dilewati dan dia juga berada dalam tren naik mirip seperti BCA di mana dia berada di atas MA 50. Maka secara pergerakan harga Mandiri ini berada dalam fase tren naik. Kalau dia diturunin mencapai level ini 9.200, ini area beli. Tapi di sisi lain, kalau dia bisa break resisten konsolidasi dia yang existing sebentar. Di sini dia tembus ini, maka ini juga area momentum untuk dia bergerak naik lagi. Ini Mandiri. BBNI, kita lihat di sini BBNI. Nah, gimana BBNI bergerakannya? BNI kalau kita pakai moving average, kalau kita pakai moving average, maka kita bisa melihat bahwa satu hal di sini. Ini seperti pola mau naik ya, inverted head and shoulder 1, 2, 3. Ini lagi diuji.
Jadi artinya kalau BNI ini bisa kuat berada di atas inilah kurang lebih ya, yang biru ini, maka tendensinya adalah ya target inverted and head shoulder berapa? Dari sini ke sini kita geser ke atas. Artinya ada upside sekitar gede juga nih. 23%. 23%. Oke, ini Mandiri BNI. Coba kita lihat Telkom ya. Kita lihat Telkom. Jadi dari Telkom jelek banget ya. Enggak lah, Telkom bukan pilihan window dressing. Oke, gini. Telkom bisa menjadi pilihan window dressing sekedar untuk berharap dia naik ke area MA di sini. Oke. Tapi tidak untuk bullish sampai all time high. Salah. Nanti ketika window dressing dia akan all time high. No. Nggak bisa. Sampai sini. Silakan. Area beli di mana? Area belinya mungkin tetap bisa pantau di sini. Teman-teman, kita pakai technical classic dulu ya. Technical classic dulu. Teman-teman yang mungkin expect kita pakai profit trader mode, enggak dulu karena kita mau bicara bahasa yang lebih universal. Yang lebih universal. Ini dia ya, teman-teman ya. Area ke sini. Jadi kalau sampai di sini ya BOW. Tapi kalau dia naik sampai di sini, ini sell on strength. Ini untuk Telkom. Kita lihat ASII. Gimanakah ASII? Nah, tes. Kemana ini trading view-nya? Lagi ramai nih, orang lagi pada analisa jadi kayak gini. Astra, teman-teman, lupakan. Lupakan. Ini bisnisnya bagus nih. Toyota mau keluarin BZ4X kalau nggak salah. Iya, tapi kan harga beda. Ini lupakan. Ini bahaya. Oke. Sell on strength di area ini kurang lebih. Oke. Dan ini adalah pattern mau turun. Kemungkinan besar dia akan mengarah ke sini. Wah, window dressing boleh dong ikutan ini. Guys, daripada window dressing di Astra, saya rasa kayak lebih enak window dressing di BCA, BRI, Mandiri deh. Kenapa? Polanya lebih tegas, positif. Kalau Astra, mohon maaf, belum. Enggak. Oke, lanjut. Pegas. Mari kita lihat Pegas seperti apa. Nah, Pegas ini teman-teman lihat nih, gerak dia tuh selalu mainnya di atas MA, di bawah MA, di atas, di bawah, di atas, di bawah MA seperti ini. Jadi ini adalah saham sulit, teman-teman. Saham sulit dianalisa. Kenapa? Karena pergerakannya tuh cukup volatile. Saya lebih memilih tidak di saham ini karena dia untuk analisanya lebih susah. Dengan kalau terkonfirmasi bagus, biasanya returnnya udah nggak begitu tinggi lagi karena gerak dia tuh terlalu lebar swing konsolidasinya. Tapi secara tren gimana? Secara tren, kita bisa lihat bahwa Pegas ini berada dalam tren naik. Oke, dalam tren naik. Sangat mungkin dia untuk kembali ke atas level tersebut. All time high. Berapa ini? Kurang lebih ya. Dia kayak nggak all time high deh. 10%. No. Pegas itu nggak all time high. Previous high. Coba kita cek. Tes 1, 2, 3. Kemana nih? Lama banget. Tuh, bukan all time high. Sorry. Ya kan ya. Ke previous high. Nah, jadi trennya masih oke, tapi untuk momentum naik biasanya dia agak lagged. Seperti itu. Lanjut ya. Unilever. Oke, di sini Unilever seperti apa? Berat nih ya, belum ya. Kemarin sempat udah mulai bagus banget karena dia udah di atas resisten. Ternyata ambles. Ya udahlah. Artinya kita harus hati-hati di sini. Oke. Jadi menurut saya Unilever ini kalau tidak ada momentum, maka ini sebaiknya dihindari. Kecuali ada momentum breakout di sini, di sini. Maka targetnya bisa ke area gap ini atau ke area gap yang di sini. Teman-teman tinggal cek aja trading view teman-teman. Oke. Ngomong-ngomong trading view itu aplikasi yang paling enak untuk
istilahnya apa ya, untuk analisa teknikal. Jadi untuk teman-teman yang belum pernah pakai TradingView atau nggak tahu TradingView itu apa gitu ya, teman-teman bisa tulis DM direct message kami di Instagram habis story live ini berakhir. Minta link TradingView gratis dong biar Anda bisa langsung registrasi di link tersebut. Benefitnya apa? Pertama, Anda bisa pakai account basic TradingView yang free, benar-benar free. Buka saham apapun, kripto pun bisa. Itu di sana. Kedua, kalau Anda merasa, oh ini bagus nih, saya mau upgrade deh ke paket yang pro yang bisa banyak layar, chart dan lain sebagainya, Anda bisa upgrade di TradingView tersebut tentunya dengan harga yang lebih spesial kalau Anda pakai yang annual subscription. Oke, itu dia. Itu mengenai saham-saham blue chip ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat dari ISG, pada dasarnya ISG itu konsolidasi, bikin kita ragu-ragu. Tapi kalau lihat konfigurasi saham-saham big cap di dalamnya, itu cenderung kita lebih layak positif, optimis daripada negatif. Itu poinnya. Dan sejelek-jeleknya ISG turun, Anda lihat area swing, ini dia. Area swing itu di composite nih ya. Area swing itu di swing low-nya itu di area berapa nih? 6.600 sampai gila 6.600 diomongin di live ini. Mau turun nih? Enggak. Kita lebih pede naik daripada turun. Tapi kalau amit-amit ada yang aneh-aneh, maka 6.600 sampai 6.750 ini menjadi area bottom fishing. Just to grab the moment aja menjelang window dressing. Tapi skenario kita, saya mau tegasin ya, skenario kami lebih ke yang merah atau biru ini. Gitu ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita coba lihat ya. Kita sekarang coba lihat ada watchlistnya Galeri Saham, watchlist GS Pro. Apa aja? Nah ini ngelanjutin ulasan-ulasan kemarin mengenai di Trading Lab. Maka tentu bisa pantau saham seperti Bank Digital. Nah, ini dia. Bank Digital. Nah, kita lihat di sini ya, Arto udah naik terus. Dia udah naik terus. Jadi saat ini ketahan MA50. Kalau kita pakai resisten manual, nah di sini, jadi dia mungkin akan konsolidasi dulu di 5.900-an. Oke, susah. Kita pakai yang ini aja. Kita pakai Profit Trader Module. Oke, Profit Trader Module Arto. Oke, nah saya pakai ini deh, Profit Trader Module. Maka gimana cara melihat dari Profit Trader Module ini teman-teman? Teman-teman bisa melihat dengan cara saat ini bergerak naik, masih dalam tren naik. Kalau kita pakai moving average, kita langsung merasa aduh ini bisa koreksi nih. No, jadi kalau kita pakai modulnya Galeri Saham di TradingView, pantaulah level garis biru titik-titik ini di level berapa? 6950. 6950 sebagai target kenaikan dari Arto. Oke. Target kenaikan dari Arto. Hingga nanti support merah solid ini bisa naik ke atas di sini contohnya. Barulah Anda bisa lebih optimis bahwa Arto sudah dalam fase bottom reversal. Dan yes, dia sangat berpotensi berada dalam fase bottom reversal. Nah, nanti sebelum saya lanjut mengenai saham-saham lainnya, teman-teman pastikan gini ya. Jadi di November ini Anda harus siap dengan membeli saham yang potensial. Kadang membeli saham yang potensial itu bisa jadi bukan saham yang Anda suka. IKN mulai pembangunan, tender tanah dan lain sebagainya. Saya sukanya sih konstruksi, karya-karya. ADI, WIKA, WSKT dan lain sebagainya. Window dressing mereka pasti naik. Hati-hati. Pikiran kita membuat kita lupa sama hal yang bagus dan terlalu fokus pada hal yang belum waktunya naik. Gitu loh. Nah, jadi Anda harus fokus di yang potensial, dan yang potensial itu bisa dilihat dari apa? Dari technical. Oke, dari technical. Nah, ngomong-ngomong mengenai referensi, teman-teman bisa, kalau teman-teman mau mendapatkan rekomendasi dari Galeri Saham,
rekomendasi harian. Setiap pagi nih, jam 8 pagi kita selalu mengirimkan rekomendasi technical insight bagi para subscriber kita. Free, ini free. Mengenai saham-saham yang secara tren menarik untuk dipantau, secara tren bahaya, layak untuk dihindari. Kita netral apa adanya, bagus kita bilang bagus, jelek kita bilang jelek. Tentu bisa subscribe ke free newsletternya Galeri Saham. Kalau untuk di YouTube, nanti kita akan drop link untuk Anda subscribe newsletter. Kalau teman-teman yang mampir ke Instagram kita, tonton live IG-nya kita saat ini, hari Rabu tanggal 16 November jam 8, hanya ketika live ini berlangsung ya teman-teman ya. Anda bisa silakan tulis email Anda di kolom komen. Ini ada komen di bawah di Instagram kita, IG live kita, bukan di YouTube. Jangan di YouTube, oke? Jangan di YouTube. Kita arahkan ke Instagram. Kenapa? Live Instagram selesai, komen Anda hilang semua. Kalau di YouTube enggak. Saya nggak mau jadi disalahgunakan oleh yang jualan-jualan. Misalnya gitu ya. Oke? Jadi drop email Anda di kolom komen di bawah ini. Nanti tim kami akan bantu untuk compile. Untuk teman-teman di YouTube, Anda bisa mampir ke Instagram Galeri Saham, buka live IG-nya ini, langsung tulis email Anda di kolom komen, dan kita akan bantu untuk compile, langsung dimasukkan ke free newsletter kita, free tanpa syarat apapun. Dan per besok pagi, Anda udah mulai bisa menerima email-email rekomendasi technical insight berbasis tren untuk sebagai referensi tambahan Anda untuk meraih peluang yang lebih baik di pasar modal. Gitu ya, tulis email Anda hanya di Instagram Live, bukan di YouTube Live, tapi di Instagram Live saat ini, ketika live ini berlangsung. Silahkan. Oke, abis ini saya lanjut ya, masuk ke saham. Oke, ini adalah Arto. Lalu kita lihat lagi, BBHI gimana? Nah, ngomong-ngomong teman-teman ya, ini adalah watchlistnya GS Pro. GS Pro adalah premium subscription dari Galeri Saham untuk Anda yang ingin memiliki trading plan, tools, dan learning. Oke, nah jadi kalau untuk BBH ini seperti di garis yang saya gambar di sini, nih, dia harus melewati 2 garis biru ini. Ketika bisa dilewatin, targetnya adalah di sini. Lihat nih, di sini tuh adalah nah, 3.300. Ini targetnya kalau breakout. Dan kalau saya lihat BBHI lebih mantap daripada Arto. Arto menyusul BBHI, tapi BBHI lebih jadi konsolidasinya. Warnanya dari merah panjang mulai putih. Ini menarik. Nah, inilah menariknya dari Profit Trader Modul, di mana Anda bisa melihat tren menggunakan warna seperti Anda melihat Google Maps atau Waze dalam melihat traffic. Saya mau pergi ke kantor, saya mau pergi ke mall, saya mau liburan. Jalanannya warna merah atau biru. Dari merah pekat jadi putih, ini menandakan yang tadinya macet udah mulai lowong. Walaupun belum lancar banget seperti biru. Sama seperti apa? Sama seperti Arto. Ini juga sama. Nah, kelihatannya di sini ya, teman-teman ya, di Instagram dan YouTube. Dari merah panjang sudah mulai putih. Tapi masalah Arto satu, supportnya belum naik. Sedangkan BBHI supportnya, wah, yang pakai TradingView banyak nih kalau malam-malam nih. Supportnya sudah naik di situ. Dan hal ini tidak bisa dilihat kalau kita menggunakan moving average. Gitu ya. Nggak bisa dilihat menggunakan moving average. Arto juga sama nih. Sulit untuk kita lihat menggunakan moving average. Moving average itu baik dan sangat bermanfaat ketika udah terkonfirmasi. Ketika trennya sudah kebentuk. Di awal fase tren naik tapi bukan bottom reversal. Continuation itu paling bagus. Ini nggak kelihatan. Tapi kalau kita pakai Profit Trader Modul, tentu bisa lihat dengan detail bentuknya. Nah, kayak gini. Ih, lama banget nih. Ini TradingView makin lama, jam 8 tuh makin ramai karena banyak yang pakai. Oke, udah ya di sini ya, Arto, BBHI. Lalu saya ajak teman-teman lihat saham. Saya skip dulu ya. Kita lihat ini deh, BYB.
BBYB. Gimana BBYB? Kita coba lihat di sini. Nah, udah mulai juga ya. Merah panjang, mulai putih. Yes, dia merah lagi, tapi dia putih lagi. Support mulai naik. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, target price kenaikan BBYB adalah 2 garis ini. 1075 sampai berapa? 1075 sampai 1130. Ini adalah target kenaikan dari BBYB, walaupun dia belum sejadi BBHI. Gitu, secara trennya. Jadi kalau Anda beli BBYB karena mau trend following, bisa, tapi cermati area kotak biru ini akan menjadi area tahanan kenaikan dari BBYB. Gitu. Apa bank digital lainnya? Enggak lah, udah 3 ini aja yang umum. Oke, lanjut. Yang middle cap, big cap. Oh, Goto lupa kan? Goto. Yuk kita lihat Goto. Wow. Goto. Ini bottom reversal nih. Dari merah panjang mulai putih, support mulai naik. Kalau kita pakai moving average nggak kelihatan teman-teman. Nih, pakai moving average ini nggak kelihatan, nggak kebaca. Kita taunya oh ini resisten. Tapi ketika kita menggunakan profit trader modul, kita tahu bahwa oh ini resisten. Yes, ini resisten. Coba lihat nih ya. Ini biru titik-titik ini resisten. Tapi kalau dia bisa lewatin biru ini, maka targetnya ke sini. Gitu. Jadi Goto boleh dipantau nih. Tim Galeri Saham lagi nonton live atau YouTube live ini, pantau Goto ya. Siapa tahu kita bisa bikin rekomendasinya. Oke, lanjut. Abis Goto, jangan lupa buka. Kita lihat buka. Buka. Apakah sudah layak dibuka? Tuh kan, teman-teman ada yang ikutin rekomendasi Galeri Saham nih ya. Saya mau coba ajak teman-teman lihat galerisaham.com. Ini websitenya. Di sini rekomendasi saham harian. Di sini rekomendasi saham harian. Kita tuh ada, kalau nggak salah ada buka. Mana dia buka. Nah, buka berhasil menutup gap. What next? Karena sebelumnya kita udah sempat bahas buka. Udahlah kelamaan. Oke, kurang lebih gitu. Kita sempat bahas buka di sini. Nah, jadi target buka tuh kemana? Target buka ini adalah kurang lebih gini. Buka. Nah, ini ulasannya nih. Nanti teman-teman bisa cek di website Galeri Saham. Nah, ini dia nih, 322 dan 350. Wis, lumayan ya. 322 dan 350. Ini tadi target kenaikan buka. Nah, kenapa kita bisa deteksi buka? Karena dari warna lagi teman-teman. Dari merah panjang mulai putih. Diiringi dengan support naik. Yang kadang ini nggak bisa dilihat dari moving average. Di sini nggak kelihatan. Moving average baru kelihatan di sini nih. Nih, ini baru kelihatan nih cikal bakal tren menariknya itu di sini. Tapi nggak bisa mendeteksi dari sini. Itulah kenapa kita menggunakan profit trader modul special add-on indicator Galeri Saham di TradingView Anda. Oke, lanjut. Habis buka apa lagi ya? Kita coba balik ke watchlist lagi. MTech, yuk kita lihat MTech. Ini kayak bottom reversal nih. Yes, merah, putih, hijau, support naik. Nah, teman-teman harus lihat ya. MTech akan ketahan resisten di sini. Saya ganti merah. Oke, akan ketahan resisten di sini cenderung. Tapi kalau bisa lewatin, maka dia cenderung bisa gerak seperti ini. Gitu. Ini MTech. Apa lagi ya? Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Waktu udah jam 20:12. Oke. Nah, itu teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman ini sebelum kita lanjut lagi, teman-teman yang mau belajar mengenai technical menggunakan moving average, oke. Step awal nih, menggunakan moving average, Anda bisa ikutan kelas terakhir untuk selamanya Galeri Saham. Kok aneh ya? Ya tapi gitu deh. Kelasnya adalah Systematic Trading Management 2.0, di mana akan diadakan pada tanggal 26 November, 2 minggu lagi di Jakarta dan online.
kelasnya ini adalah hybrid teman-teman. Hybrid. Jadi kelasnya ada kelas onsite di hotel. Kita pakai hotel di bintang 5. Hanya maksimum 15 orang aja. Dan di dalam kelas tersebut ada kamera, ada Zoom. Untuk teman-teman yang di luar kota mau ikutan, bisa ikutan kelas online-nya. Jadi ada onsite dan ada online, hybrid jadinya. Itu di waktu yang sama. Dari jam 8.30 sampai 12 untuk yang online dan onsite. Dan untuk yang onsite dilanjuti dengan makan siang. Lanjut dengan sesi kedua, yaitu studi kasus, penggunaan tools, dan lain sebagainya sampai jam 3 sore. Nah, teman-teman pastikan kalau waktu cocok Anda harus ikutan. Karena ini adalah kelas STM terakhirnya Galeri Saham. Bukan kelas STM terakhir tahun ini. No, tahun depan udah nggak ada kelas kayak gini lagi. Udah nggak ada kelas STM lagi. Jadi teman-teman bisa cek di mana? Teman-teman bisa cek nanti di IG story-nya Galeri Saham. Atau teman-teman kalau ini ya, saya kasih lihat di sini. Ini dia. Nah, ini silakan dicek. Systematic Trading Management 2.0 Hybrid. Jadi Anda akan belajar 6 modul di sini. 3 karakteristik saham yang layak analisa. Trend Optimizer Indicator, apa aja yang harus dipakai, apa yang tidak boleh dipakai. Lalu ada Entry, Hold, dan Exit Strategy. Ada aplikasi RS Module di TradingView. Anda bisa menggunakan RS Module, Add-on Indicator, di TradingView Anda. Tapi bukan yang ini ya. Bukan yang Profit Trader Module ya. Tapi ini adalah RS Module untuk trend following-nya. Lalu ada Systematic Trading Plan. Gimana cara kita membuat trading plan yang sistematis dan profitable. Dan terakhir adalah Money and Risk Management. Sabtu 26 November 2022 jam 8.30 sampai 15.00 di Mercure Jakarta Gatot Subroto. On-site kelas tinggal dilihat harga berapa dan online kelas tinggal lihat harga berapa. Anda bisa juga scan barcode yang ada di sini. Oke, kayak gitu. Oke, lanjut. Tanpa berlama-lama, saya akan ajak teman-teman untuk lihat saham lainnya. Oke, saya coba scroll di udah ramai sekali. Nah, Goto udah dibahas ya, di YouTube banyak yang nanya Goto, di Instagram juga banyak yang nanya Goto. Ada yang lupa saham logam-logaman. Kita cek yuk logam-logaman. Kita cek logam-logaman. Kita mulai dari Inco. Gimana Kak Inco? Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Jam 8 selalu lama ya TradingView ini ya. Ini cakep banget nih grafik nih. Cakep banget. Oke, saya balik ke yang standar dulu deh, pakai moving average. Saham yang berkonsolidasi di atas 3 moving average. Dan semakin lama moving average-nya semakin rapet. Istilahnya jadi konde. Gitu ya, ngonde, ngepang. Istilah seperti itu. Maka cenderung akan melahirkan tren naik. Dan Inco ini sudah berada di atas resisten konsolidasinya. Targetnya ke berapa? Targetnya ya teman-teman bisa lihat target di sini dulu aja. 8225. Kalau kita pakai Profit Trader Module, maka teman-teman bisa lihat di sini bahwa ini. Di Profit Trader Module kita menjabarkan resisten swing di saham. Di sini. Oke. Lalu di mana? Lalu di sini. Lalu di mana? Lalu di sini. Anda bisa lihat semua. Maka inilah kenapa kita kotakin warnanya jadi gini. Anda bisa lihat referensinya. Dan terlihat juga support yang tadi di bawah mulai naik. Ini menunjukkan pembeli sudah ngotot. Plus apa? Plus di sini sudah muncul indikator tren naik jangka panjang. Jadi gimana caranya untuk simpan Inco selama mungkin? Pakailah cara seperti yang dulu pernah terjadi di Inco. Setelah dia break resisten, harganya naik terus dan diiringi dengan support garis merah ini yang naik kayak anak tangga. Maka selama dia naik di atas anak tangga, ini simpan aja, jualnya di sini. Not bad. Dari bawah sampai break merah ini 50%. Kayak gitu teman-teman. Kayak gitu ya. Ini adalah Inco. Ada lagi apa? Antam.
Yuk kita lihat. Antam. Kita lihat terakhir Antam seperti apa. Ush, ini kenapa nih turun terus? Wah, bagus. Bagus Antam turun. Selesaikanlah tutup gap dulu di sini. Ini ada gap ya, teman-teman ya. Ini ada gap di sini. Udah ketutup. Maka kita lihat selama dia berada di atas swing low dari pergerakan harga ini, lihat pantau ini. Berapa nih? 1980. Selama dia bisa kuat bertahan di atas 1980, maka tendensinya Antam adalah technical rebound kemana? Ke sini. Nih. Berapa ini? 2270. Maka upside ada sekitar 13%. Secara tren gimana gambaran besarnya? Gambaran besarnya Antam itu masih kalah dari Inco. Kalau Inco udah di atas resisten konsolidasi. Kalau Antam belum nih ya. Antam masih di bawah. Kalau Inco udah di atas. Jadi Inco lebih unggul daripada Antam. Gitu ya teman-teman ya. Inco lebih unggul daripada Antam. Oh, by the way, ini ada pertanyaan nih. Jadi ini pakai indikator apa? Ini adalah profit trader modul ya teman-teman ya. Ini ada profit trader modul yang bekerja di platform TradingView. Ini adalah indikator andalan kita. Nah, ngomong-ngomong kita galeri saham. Jadi per 8 November kemarin kita tuh berulang tahun yang ke-13. 13, lumayan lama ya. Udah kayak anak-anak masuk apa itu? 13. Masuk SMP ya. Nah, jadi kita lagi ada promo spesial ulang tahun sampai tanggal 18 November besok. Oh, 2 hari lagi ya, sampai Jumat. Itu ada spesial promo untuk Anda yang mau menggunakan Profit Trader modul ini. Ini bisa didapatkan dari premium subscription GS Pro Plus-nya Galeri Saham. Dan dari hari ini, sebenarnya dari tanggal 8 kemarin sampai tanggal 18 besok, 2 hari lagi, itu ada promo spesial 20%. Ini teman-teman tinggal cek aja di sini. Nah, promo spesial 20%. 13th anniversary. Untuk teman-teman pertama yang mengambil GS Pro Plus. Nih ya, GS Pro Plus atau GS Pro Optima. Nanti tanggal 3 Desember ini ada special workshop Profit Trader Optima Workshop di sini. Senilai 3,6 juta, ini free di tanggal 3 Desember. Oke. Nah, Anda bisa cek di sini, ini GS Pro. Yang ada Profit Trader modul adalah GS Pro Plus. Ini dia harga normalnya, ini harga diskonnya, dan ada GS Pro Optima. Ini ada screenernya, ada private clubnya, grupnya. Oke, nanti saya agak cepat dikit. Ini adalah fitur-fitur dari GS Pro. Teman-teman akan mendapatkan 1, ada trading plan-nya. 2, ada tools-nya. Oke, ini tools-nya. Yang ketiga, Anda ada learning-nya. Jadi membership kita nggak hanya stock picking, no, ada pembelajaran. Untuk info lebih lanjut, teman-teman silakan scan barcode yang ada di sini, atau nanti tinggal putar ulang video mengenai IG Live Trading Lab yang Anda saksikan saat ini. Oke, lanjut ya, lanjut. Ini udah INKP, lalu saya coba cek dong di sini ada apa lagi. Wait, ini ada yang nanya OBMD. Iseng deh, kita lihat. Gimana grafiknya? Wah, jelek pak. Berat ini. Berat. Nih. Gini deh, saya pakai yang standar aja ya. Oke. Ini sudah. Dia ada di atas MA 100. Ini which is ini adalah support. Tapi hati-hati kalau ini jebol. Kalau ini jebol, maka tendensinya turun ke bawah. Saya sih nggak nyaranin untuk beli saham ini. Kalau kita pakai Profit Trader modul, maka Anda bisa lihat, teman-teman bisa lihat bahwa dia sudah menembus ini. Support ini. Ini udah berat. Tren dari biru mulai hijau menurun ya. Jadi merah, makin lama merah tua. Wah. Berat ini. Jangan. Lanjut. Kita cek lagi di sini. OBMD udah, lalu PTPP. Kita lihat dari sini ya. PTPP gimana?
PTPP. Enggak ya. Lihat nih, gado-gado nih. Warnanya gado-gado. Kalau pakai MA, geraknya itu gini. Kadang di bawah MA, kadang di antara MA, kadang ke bawah MA, kadang di antara MA. Kayak gini terus. Not a good thing. Jadi, saya cenderung kalau PTPP ini sell on strength di area sini. Berapa ini? 950. Tapi kalau naik lagi gimana? Ya, technically sih ketahan di sini. Tapi kalau naik lagi gimana? Ya udah saya balikin. Kalau dia turun lagi gimana? Sampai sini. Kalau turun lagi gimana? Gak ada yang tahu. Apalagi ini udah tembus support kuatnya nih. Waduh, ini kok jelek banget ya. Nih. Hati-hati kalau area merah ini lewat. Bisa lewat kita. Oke, lanjut ya. Lanjut di sini apa lagi di sini? Coba kita cek lagi yang awal-awal, ada pertanyaan juga di YouTube INKP. Nah, di YouTube di ini juga banyak nanya nih INKP sama Tekim. Tok tok tok. Wah, INKP cakep nih. Langsung deh kelihatan cakep. Kenapa? Dia lagi bikin mini flag. Lagi bikin mini flag ya. Kita nggak tahu sampai kapan dia selesai. Cuman logikanya adalah di sini. Sampai di area merah ini yang merupakan resisten dari pola double bottomnya. Dan ini kalau untuk ngikutin tren ini Anda bisa pakai RS modul. Di mana apa? Nih, coba lihat nih. Dia naik terus, garis merahnya ikutan naik. Ini membantu kita untuk tidak buru-buru jual. Orang kebanyakan kalau dari sini jualan nih. Tapi ternyata bisa sampai di sini. Gitu ya. Tekim juga sama, Tekim. Teman-teman coba lihat Tekim di sini. Coba lihat Tekim. Nah, sama nih, teman-teman. Tekim juga sama. Kalau kita lihat, Tekim ini lagi menguji support yang dulu merupakan resisten. Nah, di sini digambarin di RS modul, di profit trader modul ini di garis biru titik-titik ini. Jadi selama dia berada di atas level ini dia 7.800, maka koreksi adalah koreksi normal dalam tren yang sedang berlangsung saat ini adalah uptrend. Gitu ya teman-teman ya. Nah, saya balik lagi ke video di sini. Jadi teman-teman bisa lihat di Trading Lab hari ini bahwa window dressing itu kurang lebih di saham blue chip, saham big cap itu potensial. Di saham middle small lah ya. Di bank digital nggak kecil-kecil juga. BBHI, Arto tuh gede. Itu juga menarik, potensial. Lalu kalau di logam-logaman, Inco lebih menarik daripada Antam saat ini, sementara ini. Lalu kalau yang digital-digitalan, Goto ada potensi dia bottom reversal. MTech ada resisten, kalau bisa dilewatin itu cenderung akan positif. Nanti teman-teman bisa cek ulang, tonton videonya di Instagram atau di YouTube. Ini akan ada juga. Kurang lebih seperti itu. Oke, paling itu ya teman-teman ya mengenai Trading Lab hari ini, tips and trick menghadapi window dressing. Ingat satu, bahwa jangan main asal beli saham ketika berpikir window dressing. Karena statistik yang menunjukkan IHSG selalu naik di bulan Desember, bisa jadi naiknya itu adalah di minggu terakhir Desember. Bisa jadi seperti itu. Dimana 3 minggu pertama dia turun dulu. Artinya kalau Anda beli di awal bulan Desember dan kejadian dia turun terus, maka di akhir tahun Anda hanya BIP. Hati-hati di sana. Oke? Jadi yang paling penting adalah pelajari technical yang berbasis tren. Kalau masih downtrend, jangan buru-buru ikutan. Kalau sudah mulai ada indikasi bottom reversal, baru coba untuk ikutan. Wait, indikasi bottom reversal gimana caranya? Katanya pakai moving average susah.
Yes, memang. Ini 3 moving average. Bisa jadi bottom reversal harganya masih di bawah. Nih, ini ada grafik nih. Ada grafik naik turun ya. Ini masih di bawah 3 EMA. Susah dong. Disitulah teman-teman bisa coba pakai profit trader modul yang berjalan di TradingView Anda. Oke, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga Trading Lab ini bisa menambah referensi Anda dalam stock picking atau menyempurnakan analisa yang sudah Anda buat sebelumnya. Dan ini adalah bukan sebuah rekomendasi jual atau beli, tapi ini hanyalah coret-coretan grafik berdasarkan technical berbasis Dow Theory. Terima kasih dan selamat malam. Sampai jumpa.